Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Ta'ala kembali memperjumpakan kita di Masjid Gunung Sari Indah ini. Kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan thalabul ilmi, juga kita niatkan iktikaf, kita niatkan kumpul orang-orang soleh. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan saya dan timbangan panjenengan semua. Dan insya Allah yang kita lakukan pagi hari ini adalah amal soleh Bapak Ibu, karena kita thalabul ilmi. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan kelak sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini di masjid ini, Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, kita masih berada dalam bab mengajarkan ilmu syar'i kepada anak. Jadi kewajiban orang tua itu adalah mengajarkan ilmu syar'i Bapak Ibu kepada anak. Ini bagian daripada surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6 yang Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, cara menghindarkan mereka dari api neraka adalah mengajarkan ilmu syar'i. Syariat itu kan isinya apa Bapak Ibu? Perintah sama larangan. Nah, berarti kalau kita mengajarkan anak ilmu syar'i berarti mengajarkan kepada mereka apa saja yang diperintahkan Allah Ta'ala, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk dalam mengajarkan ilmu syar'i ini adalah surat At-Tur ayat 21.
Karena yang namanya syariat itu kan isinya adalah iman akhlak kan begitu Bapak Ibu. Tauhid juga kan. Nah, itu masuk dalam At-Tur ayat 21 yang Allah berfirman, walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian diikuti anak keturunannya dalam iman. Kata Allah apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan bersama mereka anak keturunannya dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami sedikit pun tidak mengurangi pahala amal soleh mereka. Kullu mri'im bima kasabarohin, setiap orang tergantung kepada amal yang dia usahakan. Nah, pada bab ini, bab 10 ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Poin pertama, yang diperdengarkan kepada bayi pertama kali adalah kalimat dangdut, nggih. Kenapa, Pak? Kalimat adzan. Dan itu sudah kita bahas tentang status hadisnya palsu atau tidak palsu. Intinya adzan saja tanpa iqamat. Hadis yang tidak sahih itu adzan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri, itu yang tidak sahih. Yang sahih itu bayi digendong diadzani gitu aja Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ya ketika orang meninggal dunia, kalimat terakhir yang diucapkan apa? La ilaha illallah, agar kalimat pertama yang dia dengar juga adalah kalimat la ilaha illallah. Ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di sisi lain, fungsi adzan itu adalah ngusir setan. Ya, karena setan itu Bapak Ibu ketika mendengar adzan lari terbirit-birit sambil kentut-kentut gitu. Ada yang pernah mencium bau kentutnya setan? Setan itu kentut mboten Bapak Ibu? Ya kentut lah, wong ketika Nabi SAW mengatakan kentut, ya kita sebagai seorang mukmin itu saat mendengar hadisnya seperti itu dan sahih, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na, ya biar dia itu nanti enggak mendengar bacaan azan, Pak. Dan setan itu ngapunten, bukan hanya kentut, sebetulnya kan dia juga apa? Pipis. Makanya ketika Nabi dibilangi ada orang itu adzan subuh ndak bangun, apa kata beliau? Itu orang telinganya nawa dipipisi kencing, kan begitu. Ya, kemudian ya ini juga sebagai dalil bahwa setan itu ada wujud hakikinya. Ketika kita masuk rumah ndak baca bismillah, makan minum ndak baca bismillah, makan dengan tangan kiri, kan setan ikut-ikutan makan, kan begitu. Nggih, termasuk mohon maaf ketika berhubungan suami istri nggak berdoa, setan juga ikut-ikutan Bapak Ibu. Nggih. Yang kedua, poin kedua, ilmu hakiki adalah yang mengenalkan anak kepada penciptanya. Itu ilmu hakiki, Pak. Nah, apa gunanya orang diajari ilmu duniawi pinter tapi tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti itu ilmu-ilmuwan, bukan ilmu hakiki. Ilmu hakiki adalah yang mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anjuran mengajari anak berenang, memanah dan berkuda. Nah, ini olahraganya kaum muslimin ini, berenang, memanah dan berkuda. Kemudian poin keempat, kewajiban orang tua mengajarkan sholat pada anaknya. Ini juga sudah kita bahas. Poin kelima, larangan kepada orang tua bertindak kasar kepada anak. Poin keenam, hak yang harus didapat anak dari kedua orang tua apa aja, termasuk dikasih nama yang baik, dicarikan ibu yang baik, sholihah, diajari syariat Islam gitu Bapak Ibu. Poin ketujuh, besarnya perhatian Nabi SAW dalam menanamkan adab dan iman kepada anak. Adab itu akhlak. Nah, ini yang paling penting, adab iman. Kemudian poin ke-8, ilmu pertama kali yang diajarkan kepada anak setelah iman dan adab itu ilmu
Al-Qur'an. Kemudian ada hal-hal yang harus diajarkan orang tua kepada anak. Poin 1, bertanggung jawab dalam mendidik iman anak. Kemudian poin kedua, bertanggung jawab mendidik akhlak anak. Yang ketiga, bertanggung jawab merawat dan menguatkan jasmani anak. Sekarang kita ini Bapak Ibu pada poin yang di sini poin ketiga itu kaidah-kaidah prinsip dalam pendidikan yang harus dilaksanakan oleh ayah. Halaman 201 ini yang sekarang kita bahas, nggih. Jadi kaidah-kaidah prinsip dalam pendidikan yang harus dilaksanakan oleh ayah. Nomor 1 Bapak Ibu, menguatkan akidah anak. Akidah sangat penting Bapak Ibu. Terutama masalah syirik dan tauhid. Masalah syirik dan tauhid. Kalau anak tidak mengerti seperti ini bahaya. Sebanyak apapun ibadahnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah syirik, masalah tauhid, dan itu harus ngerti dengan dalilnya, Pak. Ngerti dengan dalilnya, bukan sekedar saya tidak melakukan syirik, tapi jenengan tidak syirik itu harus tahu dalilnya. Nggih, sejak anak mulai berakal, ini biasanya umur tamyiz. Umur tamyiz itu berapa tahun? 7 tahun. Maka anak wajib diikat dengan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Jika kedua rukun ini sudah diajarkan kepada anak, insya Allah anak tumbuh dalam muraqabatullah. Begitu. Masya Allah, matur nuwun Pak Parto, jazakumullah khairan. Apa itu muraqabatullah Bapak Ibu? Muraqabatullah itu senantiasa, jadi merasa senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dalam perjalanan kehidupannya, anak merasa senantiasa diawasi Allah sehingga tidak berani berbohong, tidak berani mencuri, berusaha sholat dengan khusyuk dan benar, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada orang itu mengatakan seperti ini, saya sudah mengajari anak saya tapi kok enggak mempan. Kok tidak mempan. Jadi kita lihat dulu, panjenengan itu sejak umur anak 7 tahun itu sudah mengajarkan yang namanya rukun iman dan rukun Islam tidak? Satu. Yang kedua, sudah mendoakan belum? Jadi yang namanya mendoakan, kalau kita melihat ya pembahasan buku ini sejak awal tentang doa Nabi Ibrahim dan para nabi lainnya. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu setiap beliau berdoa pasti tidak lupa mendoakan kebaikan anak keturunannya. Itu Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja seperti itu, maka bagaimana dengan kita gitu loh. Doakan terus, doa minta kepada Allah Ta'ala. Gimana doanya Ustadz? Takok meneh, kan ada itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Terus apa? Wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Diulang. Apal mboten? Wong donga iki lho gak apal kok. Kapan ndongakno anake piye? Diapalkan, Pak. Ayo. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Terus wa an a'mala salihan tardah wa aslih li
Ngapunten, saya ini kalau bau mic ini loh batuk-batuk Pak. Tak seperti dulu ah. Nggih. Wa aslih li napa? Fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Napa? Rabbi auzi'ni. Wahai Rabbku, auzi'ni itu apa? Beri aku ilham. Beri aku anugerah. An ashkura ni'matak, agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta alayya, yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Terus apa? Halo. Lanjutannya apa tadi doa itu? Kenapa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, terus wa an a'mala solihan tardahu, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Jadi pertama minta apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu minta agar dikasih ilham untuk bisa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada saya, kemudian kepada kedua orang tua. Itu poin pertama. Poin kedua apa? Wa an a'mala solihan tardah, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang kau ridho. Yang ketiga apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki ya Allah, persoleh ya Allah untukku pada anak keturunanku. Yang keempat, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Itu Pak, didoakan terus setiap sujud, setiap habis sholat 5 waktu, setiap sebelum salam. Nggih. Doa ini juga doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, hindarkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari nyembah berhala. Juga biar mereka mengerjakan sholat Pak. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini 4 saja, diulang-ulang terus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, di samping itu apa? Di samping itu ditelikuri terus, dicarikan sekolahan yang baik. Nggih, dicarikan sekolahan yang baik, dicarikan teman-teman yang baik. Dan yang namanya orang tua nelikuri anak, nelikuri itu bahasa Indonesianya apa Pak? Nelikuri itu mengawasi. Itu sampai kapan? Sampai anak lulus? Boten. Sampai anak menikah? Boten. Sampai sampean boten enten, itu loh. Jadi sampai orang tua itu ndak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang beliau seorang nabi loh Pak, itu masih membangunkan Fatimah, membangunkan Ali untuk sholat gerhana, napa? Sholat malam. Padahal Nabi Muhammad, mantunya siapa? Ali bin Abi Thalib, itu masih dibangunkan. Nah, tentunya yang namanya anak kita itu terus Pak, diawasi terus, ya, diawasi terus dari jauh, didoakan, begitu. Ini. Ya, jadi ini pada poin menguatkan akidah anak. Yang kedua, menguatkan sisi rohani anak. Gimana cara menguatkan sisi rohani anak? Caranya mengikat anak dengan ibadah. Kadang kita itu mungkin merasa sudah mendidik tapi belum. Ngajari anak untuk sholat umur berapa Pak? Umur 7 bulan, nggih. 7 tahun. Jadi sebelum itu tidak usah disuruh. Kata Nabi itu disuruh ketika umur 7 tahun. Diajak aja Pak ke masjid, bapak sholat, wudhu gitu. Jadi sebetulnya kalau panjenengan itu ngajak anak sholat berjamaah di masjid, wudhu yang benar itu sudah memberikan
mengajarkan kurikulum Pak kepada anak itu. Nah, ketika umur 10 tahun tidak mau sholat baru dipukul, nggih. Dipukul pakai apa? Pakai lenjing. Boten, nggih. Jadi dipukul itu ya bukan pada poin mukulnya, tapi mendisiplinkannya, Pak. Dan memukul itu pada anggota-anggota yang tidak rawan, nggih, dan tidak meninggalkan bekas. Pokoknya nggak menyakitkan gitu loh. Begitu. Ya, jadi caranya mengikat anak dengan ibadah. Anak diperintah sholat dan puasa jika sudah mampu, diajak mengerjakan ibadah haji jika sang ayah mampu memberangkatkannya. Tapi ini kangelan kalau ini, nggih. Jangan dululah, mending sangguni buat yang lain. Kalau misalkan memang diniatkan haji, ya dicelengi mulai sekarang biar nanti ketika gede, Pak. Karena hajinya anak kecil, memang dia dapat pahala, memang hajinya sah, tapi kan tidak menggugurkan haji Islam. Maksudnya ketika dia balik itu dan mampu, masih wajib mengerjakan haji lagi. Nah, makanya kalau memang seperti itu mending dicelengi ya. Sekarang haji langsung bisa mboten? Tidak bisa. Yang katanya bayar 300 juta itu dalam ya maksudnya 5 tahun tidak bisa juga. Oh 5 tahun, ya maksudnya nggak langsung tahun ini. Timbangan ini nunggu 30 tahun nih lo. Kan mending kalau ada rezeki kan biar langsung berangkat gitu Bapak Ibu. Nggih. Kemudian anak diperintah mengeluarkan zakat dan sedekah jika ayah mampu melakukan itu untuknya. Dikasih uang, diajari infak gitu Pak. Anak diikutkan dalam hafalan Al-Quran dan belajar tafsir Al-Quran agar memahami maksudnya. Nah ini insya Allah Masjid Gunung Sari sudah ada buat anak-anak nih. Atau pas TP aja, habis itu lulus nggak ada lagi. Nah, itu mestinya terus Bapak Ibu nih. Anak direkatkan dengan masjid. Bagaimana biar anak itu kerasan Pak di masjid? Karena masjid adalah rumah Allah. Kemudian juga direkatkan dengan zikir pagi petang, okay? Yang muda-muda itu zikir ketika masuk toilet, keluar toilet, zikir ketika pakai baju, melepas baju, okay? Zikir ketika bercermin, apa ayo doa ketika bercermin panjenengan baca, Bismillah gitu aja. Dia ada Allahumma kama nopo hasan ta khalqi fa hasin khuluqi, diajarkan Pak kepada anak. Ketika anak main di mana biar terganggu, biar terhindar dari gangguan setan, gangguan apapun disuruh mengucapkan bismillahi napa? Majriha wa mursaha. Nggih. Halo. Itu pas Ramadan biar enggak tenggelam, Pak. Jadi diajari a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, masalahnya orang tua ketika panjenengan berdoa waj'alna lil muttaqina imama, kan doa panjenengan kan itu kan? Halo? Atau enggak pernah mengucapkan itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah imam bagi orang-orang bertakwa. Nah, untuk menjadi imam Bapak Ibu itu harus memiliki nilai lebih. Paling tidak punya ilmunya gitu loh. Nah, panjenengan gimana mau mengajarkan kepada anak zikir bercermin, zikir habis wudu, zikir mau wudu, kalau jenengan tidak ngerti, ya kan? Nah, makanya orang itu harus ngerti ini sehingga bisa mengajarkan istilahnya itu faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang kehilangan sesuatu nggak bisa memberikannya. Artinya kalau panjenengan nggak punya ilmunya ini, nggak punya zikir, bacaan-bacaan yang dibaca Pak secara syar'i, itu gimana mengajarkan kepada anak gitu loh. Nah, kadang-kadang juga ada orang itu belajar tapi fathul jari.
Dalam wudu misalnya itu ada Pak. Jadi ketika basuh wajah ada doa khusus, ketika basuh tangan ada doa khusus, ketika mengusap kepala ada doa khusus, ketika basuh kaki ada doa khusus. Nggih. Pernah jenengan belajar itu? Itu sebetulnya itu adalah zikir bid'ah, nggak ada tuntunannya Pak. Nggak ada tuntunannya ini loh. Kemudian anak juga direkatkan dengan sholat nafilah. Apa sholat nafilah contohnya? Halo, sholat duha. Terus tahiyatul masjid, ini sing hampir banyak orang bapak ibu itu ketika kajian di masjid gak pernah sholat tahiyatul masjid. Paling siji loro itu pun nek ono. Jadi yang namanya tahiyatul masjid ini bapak ibu itu disunahkan setiap panjenengan masuk masjid. Loh Ustaz, tapi kalau lepas haid ya, kalau haid nggih mboten gitu. Tapi boleh tak orang haid masuk masjid? Halo? Halo? Sing boleh angkat tangan? Sing enggak boleh angkat tangan? Napa mesti tok padha wae? Boleh masuk masjid. Yang enggak boleh itu masuk masjid untuk sholat, itu yang enggak boleh Pak. Nggih lho Ustaz, nanti mengotori. Nah, kalau mengotori masjid lo ngapunten, kadang ada orang ngupil juga di masjid. Apa enggak kotor? Yang penting Bapak Ibu ketika masuk, wanita kan ngerti kan pas kapan kondisi terus-terusnya gitu. Nah, ketika terus-terusnya itu ya siap-siap aja biar enggak tembus di dijaga-jaga bahwa pembalut yang banyak gitu aja gitu. Memang khilaf di antara ulama Bapak Ibu, tetapi wallahu a'lam ya sampai saat ini ketika saya dulu memang mengatakan tidak boleh wanita haid masuk masjid gitu. Tapi setelah baca lagi rupanya yang rojih itu wallahu a'lam ya. Saya enggak mengatakan pendapat mutlak benar nggih. Tapi yang rojih wallahu a'lam tidak menjadi masalah wanita haid masuk masjid. Dalilnya banyak kok Pak. Ngapunten saya ngopi dulu nggih. Bismillah. Dalil pertama itu ketika Aisyah haid pas haji wada, dia kan menangis. Ditanya sama Nabi, "Lapo pian kok nangis?" gitu. Nah, katanya aku loh haid. Wah, enggak masalah kata Nabi. Haid itu memang ya takdir yang ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan Ayub napa? Ayub napa Adam. Nah, intinya ndak masalah. Nah, ini berarti kan dalil kalau panjenengan Bapak Ibu nggih pengen haji umroh itu ndak usah minum obat napa? Penghalang haid. Nanti malah enggak karu-karuan, wis apa anane aja. Nabi lo enggak berpesan engko biar lancar minum obat penenang penghalang haid biar enggak metu dhisik, ndak perlu gitu. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'ali ma yaf'alul haju, kerjakan seperti yang dikerjakan orang haji, ghaira alla tatufi bil bait, hanya saja kamu jangan tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Berarti kan yang enggak boleh cuma tawaf. Tapi sa'i masih dilakukan mboten? Masih. Sa'i itu di mana Pak sekarang sa'i itu Pak? Dalam masjid apa di luar masjid? Halo? Dalam masjid kan? Nabi melarang dia masuk masjid mboten? Enggak. Hanya jangan lakukan tawaf. Ya, sebab tawaf itu sama seperti saum. Napa? Salat. Tapi ini sekedar informasi kalau panjenengan umroh Bapak Ibu haji umroh ini biasanya. Itu kalau misalkan kalau laki-laki dalam kondisi Masjidil Haram seperti sekarang, nggih, tempat wudunya dekat di belakang atau jauh? Nggih. Kalau misalnya panjenengan oleh telu terus ngentut terus pundi? Halo? Nggih, jadi pendapat yang rojih, lagi-lagi pendapat yang rojih, berarti ada pendapat selain itu, Pak.
yang memudahkan untuk tawaf itu memang afdolnya suci. Tapi kalau jenengan kok tiba ngentut tidak menjadi masalah, lanjut mawon. Dalam kondisi seperti sekarang itu sangat memudahkan. Nah, kondisi yang dikatakan bahwasanya tawaf itu sama seperti sholat, ya memang seperti sholat, Pak. Tetapi tidak yang namanya mirip itu kan nggak harus 100%. Nggih. Jadi apa mboten? Misalnya dikatakan laki-laki itu loh pemberani kayak singa. Nggih. Berarti kan mirip singa kan? Apa mirip 100%? Ono siunge, ono sungute, ono apa rambutnya kok singa begitu, warnanya juga kan tidak mungkin kan? Mirip itu hanya presentasi pada beberapa sisi saja, nggak harus semua gitu loh. Nah itu untuk laki-laki. Terus kalau wanita haid, memang Bapak Ibu kata para ulama, nek haid itu ditunggu dulu sampai haidnya selesai baru tawaf. Itu saya katakan iya nek omah sampean nang Taif. Ya nek sampean rumah dekat sana. Atau jenengan nunggu itu misalnya pas Ramadan kan 1 bulan, tidak menjadi masalah nunggu sampai selesai. Tapi kalau misalnya tidak selesai, mau sampai nunggu ijenan nang kono sing lain podok mulih kan tidak mungkin kan. Nah, dalam kondisi seperti ini wis mboten napa-napa sampean haid tawaf mawon, Pak. Gitu loh. Nggih. Itu saya memudahkan. Ini banyak orang tidak ngerti. Malah kadang-kadang ada yang bilang, oh tidak apa-apa nih batal, sampai gak usah spray wae, engkau butuh biasa spray. Ada fatwa seperti itu. Nah sekarang ngapunten, kumur-kumur itu hukumnya wajib no mboten wajib? Halo, pas wudhu nih lho, wajib nggih. Nah terus kumur-kumur biasa spray ta? Halo. Nah makanya sangat memudahkan. Memang afdolnya ketika tawaf itu panjenengan suci. Tapi kalau misalnya tidak suci wis boten nopo-nopo, Pak. Susah sekarang niku. Belum yang ruwame kayak begitu. Yang kedua belum dalan sing ditutup ya kan. Dulu itu asalnya dekat, Pak. Gara-gara ditutup akhirnya muter jauh gitu. Dapat oleh meloncat. Ya ini gak ketok, gak ono sing murung ndak apa-apa. Gitu loh. Terus yang ketiga, jauh tempatnya itu. Apa enggak rekoso tambahan? Nggih. Seperti itu. Jadi intinya tadi itu wanita boleh masuk masjid mboten? Boleh. Terus ketika bulan Ramadan, Nabi SAW kan iktikaf Bapak Ibu. Ketika iktikaf itu beliau menyuruh Aisyah mengambilkan humrah. Tahu humrah? Humrah itu sajadah kecil yang untuk wajah itu loh, segini. Nah, nawilinil humrah kata Nabi, berikan kepadaku humrah. Nabi di masjid, Aisyah di kamarnya. Aisyah bilang, ini haid. Saya lo sedang haid. Kata Nabi apa? Inna haidotaki laisat fi yadiki. Haidmu lo ndak di tanganmu. Artinya apa? Ya boleh lo ke masjid memberikan humrah wong abang-abang gak nok tangan piano kan begitu. Ini dalil kedua wanita boleh masuk masjid. Dalil ketiga Bapak Ibu, ketika Nabi SAW pada perang dengan Bani Hanifah, itu kan ditangkap pimpinannya itu namanya Sumamah bin Utsal. Itu orang kafir, Pak, sama Nabi diikat di dalam Masjid Nabawi pada salah satu tiang masjid, padahal orang kafir. Loh, Ustadz, bukannya orang kafir tidak boleh masuk masjid? Jare sapa pengen ngomong ngono? Enggak boleh masuk masjid itu khusus Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang kafir, masuk masjid pengen delok sholat tidak apa-apa, mudah-mudahan dia dapat hidangan kan begitu, dapat apa? Hidayah Bapak Ibu. Ini enggak menjadi masalah, enggak dilarang. Yang dilarang itu hanya ketika masuk Masjidil Haram, jadi diikat. Padahal orang kafir kan enggak ngerti najis, enggak ngerti mandi jinabat segala macam ya kan. Napa niki? Waktu sarapan.
Iya, artinya kalau orang kafir saja diikat di dalam masjid, tentu yang muslim lebih patut untuk boleh masuk masjid meskipun jinabat, meskipun haid. Dalil yang terakhir bahwa wanita itu boleh masuk masjid, kok malah bahas fikih ini. Dilanjutkan apa-apa nggih? Jadi yang terakhir itu Bapak Ibu, kan Allah mengatakan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang jinabat itu tidak boleh masuk masjid kecuali sekedar lewat, ya kan? Dari sisi kanan ke sisi kiri sekedar lewat sampai mereka mandi besar. Di sini Allah melarang orang jinabat masuk masjid, mboten? Halo? Dilarang mboten? Enggak dilarang. Kan kata Allah boleh masuk masjid, ya, lewat aja. Itu maksudnya boleh masuk masjid Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu menetap di masjid untuk sholat, itu yang tidak boleh. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Makanya para sahabat itu, mereka itu ketika kondisi jinabat, mereka berwudu kemudian masuk masjid, Pak, untuk meringankan jinabatnya itu. Tapi kalau sholat tetap tidak boleh, membuat lebih ringan gitu aja. Sebagaimana ketika orang jinabat habis berhubungan pengen tidur biar aman, biar lebih ringan, itu wudu aja, tidak menjadi masalah, kemudian tilem begitu. Jadi orang yang jinabat itu boleh masuk masjid, Pak. Sekarang pertanyaannya, wanita haid dengan orang jinabat sama mboten? Halo, sama mboten? Sing sama angkat tangan. Sing enggak sama. Bodoh wae angkat tangan, bega angkat tangan, cuma jenengan apa angkat tangan di belakang itu loh. Iya. Beda. Kalau orang jinabat, jenengan jinabat sekarang, mandi besar sekarang hilang mboten? Halo? Hilang kan? Ini wanita haid, keluar darahnya mandi 1000 kali, hilang mboten jinabatnya? Udah hilang. Berarti beda. Maksudnya begini, orang jinabat yang jinabatnya bisa dihilangkan segera saja boleh masuk masjid, apalagi wanita haid. Jadi kesimpulan terakhir, wallahu a'lam, wanita itu boleh masuk masjid, tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah untuk sholat gitu, Pak. Ya, jadi anak ini direkatkan dengan sholat nafilah, sholat duha, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Apa sholat sunnah wudhu itu? Dalam sholat witir. Berapa rakaat? 10 rakaat. 2 rakaat setiap habis wudhu, sholat malam meski 1 rakaat tidak apa-apa, juga sholat istikharah. Anak juga dekat dengan puasa, maka ia diajari berpuasa Arafah, berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini kan sebentar lagi, berpuasa Asyura dengan 1 hari sebelumnya. Apa puasa Asyura Bapak Ibu? Bulan apa? Bulan Rajab, Muharram. Kalau 1 hari sebelumnya, tanggal berapa itu? Tanggal 6, tanggal 9. Kemudian berpuasa 6 hari bulan Syawal dan puasa-puasa lainnya sesuai dengan kemampuan. Anak dikuatkan sisi muraqabatullahnya, diajari selalu merasa diawasi Allah kapanpun dan dimanapun, baik saat sendirian maupun di depan banyak orang. Anak diikat dengan adab-adab sosial, juga diajari untuk memenuhi hak-hak Allah kemudian hak-hak masyarakat, termasuk menguatkan sisi sosial anak, hubungannya dengan guru, guru pembimbing dikuatkan, dicarikan kawan-kawan yang soleh dan didekatkan kepada ilmu maupun ulama. Nah, ini termasuk poin tadi, menguatkan sisi rohani anak, Bapak Ibu. Jadi yang namanya pingin menjadikan agar anak kita soleh itu harus kerja keras. Jangan dikira semudah membalik telapak tangan. Jadi ini semua upaya keras ini.
Di samping mendoakan, di samping ngomong pelan nggih. Belum lagi hanya mencarikan makanan yang halal ya, mencarikan guru yang soleh, mencarikan teman-teman yang baik, sekolahan yang baik, ya kan? Itu tugas berat Bapak Ibu, tugas berat. Tapi kalau misalkan jenengan berhasil, Masya Allah gitu loh. Nah pertanyaannya, panjenengan itu sudah melakukan semua itu tah gitu loh. Ya, sudah melakukan semua itu tah. Karena ini tugas berat ini, tugas berat. Kadang-kadang orang itu karena nggak ngerti dianggap sudah padahal belum, kan begitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo Pak. Pergeseran apa niku? Nggih. Tidak ingin nikah. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi pada zaman sekarang ini banyak wanita tidak mau menikah. Yang kedua, sudah mau menikah tapi nggak pengen punya. Sudah menikah tapi tidak pengen punya anak. Temen apa jenengan itu? Karena anak dhewe sing gitu. Jadi seperti ini itu perlu dilakukan yang namanya survei. Nggih. Jadi bukan kondisi 1, 2, 3 orang kemudian dijadikan sebagai hukum Pak. Kalau memang bener ndak banyak wanita ndak mau menikah gitu kan. Tapi perlu dilakukan survei. Saya kira ndak ada lah. Ya memang wanita-wanita yang ndak normal aja yang ndak mau menikah. Kalau wanita normal pasti mau menikah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi SAW mengatakan inna min asyratis sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat kasratun nisa, nggih, banyaknya para wanita, wa qillatur rijal, sedikitnya laki-laki, wa kasratul jahli, banyaknya kebodohan, wa intisyaruz zina, dan menyebarnya zina. Nah, berarti dengan menyebarnya zina, berarti kan banyak wanita yang normal kan? Ya menapa mboten? Berarti banyak wanita yang normal. Coba wanita itu gak ada yang normal, gak ada zina Pak, kan begitu. Ya, jadi wallahu alam seperti itu. Jadi kalau dikatakan banyak wanita ndak mau menikah, yaitu mungkin cuma siji loro, nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Yang kedua, kalau ada wanita kemudian sudah menikah tapi ndak punya anak, ini juga saya kira ya jarang-jarang aja, nggak semua wanita seperti itu. Tapi kalau ada, itu berarti dia sisi imannya ndak ada. Sisi imannya ndak ada. Kenapa? Karena dalam Islam Bapak Ibu, anak itu adalah aset dan investasi yang paling besar. Sekarang lo wanita ndak mau punya anak, terus masuk surga dari mana? Iya kan? Wanita ndak mau punya anak itu dia masuk surga dari mana? Wong kepada suami juga membantah terus, kepada suami ngomong keras terus, ya kan? Padahal surganya wanita itu di mana? Di ridho suami. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ibadahnya wanita, wanita itu tidak banyak-banyak ibadah Pak. Jadi kata Nabi SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha. Jika wanita sholat berapa waktu? 10 waktu. 5 waktu. Wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan tidak perlu, puasa Arafah tidak perlu, Ayyamul Bid tidak perlu, puasa Dawud tidak perlu, apalagi puasa Rajab tidak ada, bisa Sa'ban tidak perlu itu. Wasomat syahroha, kemudian wahafidot farjaha, menjaga kemaluannya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, mentaati suami. Cuma 4 ini. Qilalaha, dikatakan kepadanya udkhulil jannah, silakan masuk surga, min abwabil jannati syi'ti, melalui pintu surga manapun yang kamu sukai. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita terbaik, an khairin nisa, sebaik-baik wanita, Nabi itu enggak mengatakan sing akeh salate, sing akeh sedekah, ndak.
Sing puasa terus enggak juga. Tapi sebaik-baik wanita itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita man idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang kalau kamu itu memandangnya kamu jadi senang, bahagia. Gitu kan. Jadi kan nah sekarang mohon maaf yang namanya suami istri Bapak Ibu yang menjadikan laki-laki bahagia, nggak tahu kalau saya salah, mohon tolong dikoreksi kalau salah. Laki-laki kalau bahagia itu kan suka jima kan? Iya apa enggak? Halo? Nah, coba kalau misalkan dia tuh melihat misalkan istrinya tuh membantah, istrinya jelek, apa dia kemudian ada selera untuk ke sana? Ya apa enggak? Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu pengen begitu, barang melihat wanita seperti ini malah enggak selera kan begitu. Itu maknanya di situ. Jadi wanita itu sebaik-baik wanita jika kamu melihat dia sarotka, dia membuatmu bahagia. Wa idza amartaha atau atka, kalau kamu perintah dia selama ndak maksiat nurut Pak, nggak kakek banyak omong, nggak begini nggak begitu, pokoknya dilakoni langsung gitu. Wa idza ghibta anha, ketika kamu nggak ada itu dalam arti mungkin pergi safar atau meninggal dunia, dia itu menjaga hartamu dan menjaga dirinya gitu loh Pak. Nah zaman sekarang kan banyak wanita bojone gonok titik wis mbek wong lanang liya. Tapi insyaallah kalau istri panjenengan semua salihah semua sehingga ada seperti itu insyaallah. Jadi gitu Pak. Nggih, jadi wanita kalau ndak pingin punya anak itu kan berarti ya banyak hal, mungkin trauma, mungkin apa, tapi intinya diingatkan ya, mungkin ndak punya ilmunya, diingatkan kalau sampean nggak pengen punya anak itu loh. Terus dari mana dapat surga? Cuma kan kadang-kadang memang ada wanita Bapak Ibu, dokter itu memvonis ini kalau punya anak pasti meninggal dunia ini. Kalau gitu jangan dipaksa Pak. Nggih. Kan kadang-kadang ada juga wanita yang penyempitan pinggul no panggul itu sehingga anak nggak bisa keluar atau mungkin apa ya, kalau itu beda. Tapi ini kan hanya kondisi-kondisi tertentu, nggak semua wanita seperti itu gitu loh. Ya wallahu taala a'lam. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Halo. Sampun nah. Nggih. Kalau seperti itu maka saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala Bapak Ibu, jika ada yang salah dari saya sendiri saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.